Aduh, aduh. Halo guys, jumpa lagi di channel ngeludus.com. Di video kali ini kita akan mengajak kalian ke tempat yang agak jauh dan lumayan ekstrim. Kita akan mendaki gunung yang terkenal cukup angker, yaitu Gunung Lawu. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Gunung Lawu terletak di antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magetan dan Karanganyar. Ketika sampai di sekitaran Tol Madiun, Gunung Lawu pun sudah nampak dengan sangat gagah guys. Nah, itu dia penampakannya. Perjalanan kali ini lumayan panjang. Berangkat sore jam 3, akhirnya kami pun tiba di Kabupaten Magetan malam. Ada sedikit masalah saat kita hampir tiba di base camp. Karena susah sinyal, kita pun kesulitan menemukan titik lokasi base camp pendakian. Akhirnya, kita pun berhenti di rumah warga dan kemudian dipersilahkan untuk beristirahat di rumah beliau. Warga di sini ramah-ramah banget, guys. Ini kan balik untuk ini nek. Jaga konfirmasi sih, tak turunnya ke Bacot. Ini kenasal. Engkau mboten asal dihangsani enten iku niku ibaratnya mboten kok aturane niku mungkin sing sok-sokan niku jahil ngoten. Oh, nggih. Berarti istirahat saged tapi sebentar mawon nggih. Nggih, niki nek syukur mboten sah enten lah bodho-bodho. Kok sak ngijili mawon. Oh, nggih. Nggih. Pos kali pinten jam iki nek saking pinten. Nek wong alon-alon kaya awake dhewe ngene. Nah, dugi pos nek pun dugi pos siji le. Ini tuh pos tunggal, dugi pos kali. Yang ngobrol dengan kami barusan namanya adalah Pak Kisut. Pak Kisut memberi wejangan kepada kami agar saat besok melaksanakan pendakian, kami lebih berhati-hati dan waspada karena kondisi cuaca yang sekarang lagi musim penghujan. Karena kami ingin mendaki sepagi mungkin, jadi Pak Kisut pun menyarankan kami untuk menginap di base camp saja. Jadi kemudian Pak Kisut pun mengantar kami ke base camp Gunung Lawu via tambak ini guys. Jaraknya sekitar 200 meteran lah dari rumah Pak Kisut. Setibanya di base camp, kami pun dikenalkan Pak Kisut kepada penjaga base camp Gunung Lawu via tambak. Kami pun di briefing malam-malam itu juga, karena paginya kami bermaksud untuk mendaki sepagi mungkin. Buat yang belum tahu, setiap kita mau mendaki gunung, kita pasti akan diberikan briefing oleh pihak-pihak base camp. Briefing bertujuan untuk mengenalkan medan, lokasi mengenai jalur pendakian yang akan kita daki. Tujuannya adalah agar kita mengetahui jalur yang akan kita lalui dan meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perjalanan siang tadi cukup melelahkan sih, karena kami start dari Jombang sekitar jam 3 sore dan kami baru sampai di base camp ini sekitar jam 11 malam. Ya lumayan lah. Akhirnya kita pun setelah selesai briefing dan ngobrol-ngobrol sebentar bersama Pak Kisut dan teman-teman base camp, akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat agar besok pagi kita segar dalam memulai pendakian.
Pagi pukul 6.30 kami pun akhirnya memulai pendakian. Ya, setelah kami selesai sarapan dan packing logistik untuk keperluan di puncak nanti. Di awal perjalanan ini, kita disuguhi pemandangan dari perkebunan warga. Dan treknya pun untuk ukuran pemula ini lumayan nanjak sih. So guys, inilah perjalanan saya Gunung Lawu via Tambak. Pak, monggo Pak nggih. Nggih. Pas atas Pak. Untuk sekedar informasi, Gunung Lawu ini terbagi menjadi 5 jalur resmi. Jalur Tambak dan jalur Candi Cetho di bagian Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Dan untuk bagian Jawa Timur, ada jalur lewat Singolangu, lewat Cemoro Kandang, dan lewat Cemoro Sewu. Nah, untuk saya pribadi, jalur Tambak ini adalah jalur terakhir yang belum saya lalui. Karena sebelumnya saya udah melewati 4 jalur yang lainnya. Ada satu jalur lagi di daerah Ngawi namanya jalur Jogorogo. Tapi menurut informasi itu sih belum resmi. Jadi saya nggak menyarankan untuk kalian lewat sana. Oh ya, info terbaru, ada pembukaan lagi di sampingnya jalur Candi Cetho. Namanya adalah jalur Babar. Masih baru banget sih itu. Suasana pagi itu sangat cerah. Kami pun semangat melakukan pendakian. Padahal pendakian kami ini bulan Desember loh, musim penghujan. Harusnya sih hujan, tapi ya rezekilah kami dikasih cerah pagi itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikan tuna, ikan sepat. Yuk lanjut perjalanannya sobat. Saya pribadi cukup rutin melakukan pendakian. Ada sensasi tersendiri saat saya menyatu dengan alam. Kalau kata Rocky Gerung sih orgasme otak. Kicau burung, matahari terbit dan ambience dari alam sangat membuatku rindu. Termasuk sedekah bumi yang mau kulakukan ini guys, alias boker. Sedekah bumi alias boker adalah salah satu suasana yang membuatku kangen dengan mendaki gunung. Ya, kita imbal baliklah dengan alam. Kita memberi, alam pun menerima. Karena hitung-hitung itu pupuk sih. Halo guys, akhirnya kita nyampe di pos 1. Jadi kita tadi start trekking jam setengah 7 pas ya. Sekarang jam sekarang jam 8 lebih 13. Sekitar 70 menitan ya. 70 menit. 70 menit, jaraknya sekitar 2,5 kilo kata penjaganya tadi malam. Treknya lumayan. Istirahat. Oh, istirahat. Berapa menit? Istirahatnya tadi sekitar setengah jam lah.
Tadi sempat ini juga apa? Sempat sedekah bumi alias boker. Treknya lumayan. Kalau biasanya di kebanyakan gunung itu dari basecamp ke pos 1 itu agak landai-landai. Cuma kalau ini lumayan nanjak dari awal. Cuma katanya setelah pos 1 ini jalannya malah landainya malah enak, langsam, ndak se ekstrim, ya ndak ekstrim juga sih, ndak senanjak pos 1. Kita mau istirahat dulu sebentar di sini, habis itu lanjut. Mantap. Hati-hati. Treknya rimbun kayak gini ya, jadi agak nunduk-nunduk. Mantap lah, vegetasinya masih sangat lebat di sini. Rotan, ini yang namanya rotan, masih di jalur antara pos 1 ke pos 2. Jadi treknya di sini didominasi oleh hutan lebat ya guys. Di sini vegetasinya masih cukup lebat. Kalau menurut saya jalurnya enak banget. Sementara cuaca masih belum hujan. Kita mendaki tanggal 21 Desember. Harusnya sih hujan. Kemarin hujan, cuma ini belum hujan. Jadi semoga nanti sampai tempat camp hujan. Hujannya setelah kita ngecamp aja. Kita rencana ngecamp langsung di puncak di Mbok Yem. Mantap, lanjut. Akhirnya kita nyampe di pos 2, sekitar 1 jam perjalanan dari pos 1. Dan kayaknya kita lanjut aja ya. Yoi. Kita istirahat di pos 3 aja. Oke, siap. Jalur dari pos 2 ke pos 3 hampir mirip-mirip dari pos 1 ke pos 2 ya. Masih didominasi oleh hutan lumut dan vegetasinya sangat lebat. Suasana asrinya masih berasa banget. Jadi untuk kalian yang suka rute yang sepi-sepi, ini recommended sih. Cuma karena kita dakinya weekday juga, kita daki hari Senin, makanya sepi. Kalau weekend mungkin ya agak rame lah di sini. Cuma memang jalur Tambak ini kurang terkenal daripada jalur-jalur lainnya seperti Cetho atau Cemoro Sewu. Semoga tidak hujan. Sampai puncak, sampai Mbok Yem.
1,7 km. Ke pos 3. Bukan. Ke Ondorante. Naik ke pos 3 deket ya? Pos 3 nggak ada database-nya, Mas. Nah, ini ada percabangan kanan dan kiri, kita kemana, Mas? Ke kanan. Kanan ya? Kanan. Yang kelihatan jalan orang aja. Ini kiri jalur juga sih. Cuma kita ke kanan karena lebih manusiawi. Yo, mantap, kita udah nyampe di pos 3 namanya Cemorodowo. Jarak dari pos 2 ke pos 3 tadi jarak tempuhnya 1 jam. Kalau total dari base camp, kita tadi start trekking jam setengah 7, sekarang udah jam setengah 11, 4 jam lah. Cemorodowo ini ketinggian berapa, Mas, di sini? Ketinggian bentar. 2147. 2147, puncak 3100, berarti kurang sekitar 1000-an lah, 1000 lagi. Semangat. Kita di sini istirahat sebentar, habis itu lanjut. Yoi. Ini cuaca mulai mendung-mendung, cuma semoga tidak hujan. Semoga hujannya setelah nanti ngecamp. Mantap. Enggak, iku adoh iku. Kayak nang kampung suarane. Cek krungu suara kampung tuh gini. Nah, ini jalur antara pos 3 menuju pos 4. Di tengah-tengah ada tandon air. Jadi dia sumber mata air yang ditampung di dalam apa ini? Tandon plastik. Jadi bisa isi air dulu sekaligus istirahat di sini. Berapa ketinggian sekarang, Mas? 2294. 2294. Pos 4 ketinggian 2400 ya. 100 meter lagi. Kita di mana posisi? Kita di antara pos 3 sama pos 4. Somewhere nih kayaknya lah. Terus 2400 pos 4 tuh. Kayaknya sih. Kalau 2400 kan pos 4 ya. Berarti kurang berapa ini? Datarnya sih 200 meter lah. 200 meteran ya. Datar tapi konturnya 100.
Wes. 200 naik 100. Kabutnya mulai turun. Sebenarnya ini kalau ndak kabut, ini kelihatan daerah Karanganyar ya, di samping sana. Tuh, mantap. Dikit lagi nyampe pos 4 dan rencana kita makan di pos 4. Mantap. Jadi kayak gini suasana pos 4. Bisa buat ngecamp lumayan, bisa nampung banyak tenda. Ini baru aja nyampe pos 4. Sekarang jam 12. Kita udah jalan sekitar 5,5 jam. Jadi tadi awalnya rencana makan di atasnya pos 5, namanya Brakseng. Cuma karena udah lapar, akhirnya kita memutuskan untuk masak di sini. Makan lur. Hujan pun turun. Gimana mas? Lanjut mas? Lanjut lah. Mantap. Biar gak kemalaman. Hujan tapi kita lanjut jalan. Visibility masih umum soalnya. Selamat pagi guys. Jadi kita udah di atas pos 5. Di atas pos 5, antara pos 5 dan pos 6. Jadi kemarin ceritanya setelah istirahat di pos 4 itu kan hujan deras banget dan badai, anginnya kenceng banget. Jadi kita udah tungguin sekitar hampir 1,5 jam, cuma hujannya nggak reda, jadi kita langsung terobos aja kemarin. Jadi ke pos 4 ke pos 5 itu kita jalan itu di tengah badai kemarin. Jadi awalnya kita rencana ngecamp di Mboyem, cuma karena badai, di jalan badai udah capek banget, jadi akhirnya kita di antara pos 5 dan pos 6 ini kita memutuskan untuk ngecamp karena udah capek banget dan angin. Dan karena hujan jadi kita nggak bisa mendirikan tenda nih di sini. Jadi untung nemu ada kayak bangunan kayak gini di antara di jalur nih. Jadi kita ngecamp di dalamnya. Ya sebenarnya kalau ada shelter kayak gini sih nggak boleh ya ngecamp di dalam. Cuma kalau darurat nggak apa-apa. Kita nggak bisa mendirikan tenda di luar. Nah jadi gini keadaan sekitarnya guys. Ini udah mulai ada sabana di sini. Ini adalah di atas pos 5 sebelum pos 6 Gunung Lawu via Tambak. Dan di belakang situ kelihatan Gunung Merapi dan Merbabu. Coba kita lihat. Nah guys, itu tempat ngecamp kita tadi di dalam shelter situ. Kita sekarang di ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut ya. Dan di arah timur kelihatan Gunung Merapi. Gunung Merapi, Merbabu, terus di baliknya ada Gunung Sumbing Sindoro. Ini Merapi.
Ini Merbabu. Terus di baliknya sana di ujung sana ada, di baliknya Merbabu ada Sumbing dan Sindoro. Wis. Dan itu kota Karanganyar, Solo dan lain-lain. Wih, gila. Keren banget pemandangannya. Nah guys, jadi kemarin kita start trekking dari daerah sana ya. Tuh kelihatan rumah-rumah kecil banget itu. Ternyata base camp Tambak itu ketinggiannya lebih rendah dari base camp Lawu yang lain. Jadi ketinggian base camp Tambak itu cuma 1100 mdpl. Sementara buat perbandingan base camp Cemoro Sewu aja ketinggiannya 1900. Dan paling rendah Candi Cetho itu 1500. Jadi naiknya sekitar, kita sekarang 2900 meter, sekitar 1800 meter. Jadi habis ini kita mau sarapan, packing, dan lanjut ke Mbokyem, lanjut ke puncak. Jalannya menuju ke sana. Oke, lanjut. Nah, jadi kayak gini keadaan tempat menginap kita tadi malam. Sebenarnya kita bawa 2 tenda, cuma di sini tidak cukup tempatnya. Jadi kita mendirikan 1 tenda. Untung kapasitas tenda saya 2 orang. Kayak gini keadaannya. Masak mie guys. Coba buka mas. Hah? Buka. Orang. Hah. Wes dilungkas sih. Waduh. Tapi kan kurang kembarang sengol atau Ini dilungkas sih. Mantap. Sudah jadi guys, menunya mie dengan sosis, minumnya Nutrisari hangat. Mantap, selamat makan. Jadi kita udah selesai sarapan dan packing. Nih tempat kita nginap tadi malam. Dan sekarang kita lanjut ke Mbokyem, habis itu ke puncak. Tadi sarapan mie, nanti di Mbokyem rencana ya sarapan lagi. Mantap. Ikuti terus bluetooth.com. Sekarang sekitar jam 8 kurang 3 menit. Estimasi sampai Mbokyem sekitar 1 jam perjalanan. Udah lumayan deket kok. Ini adalah pos 6 Lawu Via Tambak Sunset Camp. Ketinggian 2975. Recommended banget ngecamp di sini kalau pas cuaca cerah. Bisa menikmati sunset.
Ini bisa muat banyak tenda sih, sekitar 20 tenda muat. Nah, ini adalah Edelweiss, cuma dia lagi nggak berbunga. View-nya mantap. Jadi jalan dari Sunset Camp tadi atau pos 6 menuju ke persimpangan jalur Cemoro Kandang dan selanjutnya ke Mbokyem. Jalanannya nanjak banget. Memang tadi kan ketinggian 2900, naik ke 3100, jadi 200 vertikal. Mantap. Tapi view-nya coy keren. Yuk lanjut. Akhirnya nyampe di persimpangan jalur antara via Cemoro Kandang dan Tambak. Nah, ini ke Cemoro Kandang, ini ke Tambak. Jadi daerah ini namanya adalah apa kemarin? Selo Penangkep, Mas. Mantap. Lanjut ke Mbokyem, sekitar 20 menitan lah. Bentar lagi nyampe Mbokyem. Nah, puncaknya tuh ada di baliknya ini. Nah, di situ kalau di sini kelihatan sih ada bendera kecil, itu puncaknya. Kalau yang ini namanya Gegerboyo. Puncaknya di baliknya itu sedikit. Puncak Hargo Dumilah. Kita lanjut ke Mbokyem ke arah sana. Lanjut. Nah, ini adalah persimpangan jalur. Kalau ke kanan ke sana ke puncak, sana-sana. Kalau lurus ke sana ke Mbokyem. Akhirnya nyampe juga di warung Mbokyem. Ini namanya temon. Udah gede kamu temon. Ya kayak gini view dari warung Mbokyem ya. Mantep. Makan dulu ya. Jadi ini adalah warung Mbokyem dan puncak Gunung Lawunya di sana, di sini. Ya sekitar 15-20 menit lah ke situ. Kita mau makan dulu.
Akhirnya setelah sekitar 10 jam perjalanan, kami pun sampai di tujuan akhir, yaitu Warung Boyem. Nah, untuk kalian yang belum tahu, di daerah puncak Gunung Lawu ini ada beberapa warung ya. Dan kebetulan yang paling terkenal adalah Warung Boyem ini, karena memang beliaulah yang paling awal membuka warung di Gunung Lawu ini. Menu yang paling terkenal di kalangan pendaki di Warung Boyem ini adalah nasi pecelnya. Nasi pecel di sini memang terasa begitu spesial karena ini adalah nasi pecel yang disajikan dari warung tertinggi di Jawa. Ya, Warung Boyem memang warung tertinggi di Jawa karena terletak di atas ketinggian sekitar 3.100 meter di atas permukaan laut. Wow. Oke. Jadi kita sekarang udah perjalanan turun. Jadi kita tadi udah sarapan di Boyem. Dan kita emang tujuannya nggak ke puncak, cuma ke Boyem. Karena ya sebenarnya kita udah beberapa kali ke Gunung Lawu ini lewat jalur lain. Jadi ya udah pernah lah ke puncaknya. Jadi memang sengaja kali ini tujuannya ke Boyem. Jadi kita langsung turun aja nih. Semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah. Mantap. Bluetooth.com. Terlepas dari predikat Gunung Lawu yang angker, Gunung Lawu memiliki tempat tersendiri di hati saya. Entah ketika saya ada keinginan mendaki, Gunung Lawu selalu muncul di benak saya. Jadi segitu aja video perjalanan saya ke Gunung Lawu via Tambak guys. Buah mangga, buah pepaya, Cakep. beli di pasar warung Pak Syued. Kalau kalian suka video saya, jangan lupa like dan subscribe.